Pemirsa AS TV, kembali kami hadir untuk pembahasan demokrasi Kota Binjai. Nah, hadir pada saat ini Bapak Ruslianto sebagai Kakes Bangpol pemerintah Kota Binjai. Selamat malam Abahku, kita manggil Abah supaya Selamat malam Abah. Ini kita lanjut tutup poin aja langsung. Siapa? Demokrasi untuk Kota Binjai. Ini yang perlu kita bahas secara rinci dan detail supaya masyarakat mengetahui apa itu arti demokrasi. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Apa sesungguhnya beban kesatuan bangsa dan politik atau Kes Bangpol untuk Kota Binjai? Baik, terima kasih Abah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu di bawah Kemendagri. Di Kemendagri itu ada bidang politik, hukum, dan pemerintahan umum. Jadi Badan Kes Bangpol itu khususnya adalah menjaga ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan agar pemerintah ini berjalan kondusif. Jadi sebenarnya secara garis besarnya bahwa Kes Bangpol yang di Kota Binjai khususnya itu ada 4 bidang. Bidang pertama itu itu bidang politik. Bidang kedua itu ideologi dan wawasan kebangsaan. Bidang ketiga itu bidang kewaspadaan nasional, dan keempat itu ekonomi budaya. Nah, oleh karena itu sesungguhnya semua kehidupan masyarakat itu sesungguhnya ya bagaimana supaya pemerintahan itu kondusif, itulah tugas Kes Bangpol secara umum. Ya, sangat menarik, banyak kompleks di situ ya. Ada masalah politik, ada masalah ekonomi. Sampai sejauh ekonomi, perdagangan juga dikupas di sana yang berkaitan dengan keamanan, kekondusifan suatu wilayah atau suatu daerah. Nah, pandangan dari Abahku ini sebagai Kakes Bangpol tentang demokrasi di Indonesia, tapi khususnya untuk Kota Binjai kita persempit. Baik, sesungguhnya kan itu sejak di zaman di Inggris dulu itu ada, kita ingat John Locke Ya. Itu sebenarnya kan kalau di agama itu kan ada dari ada Protestan kira-kira gitu kan. Ini John Locke itu begini kerajaan itu kan monarki. Kalau monarki itu tergantung seperti berjudi. Kalau rajanya adil, sejahteralah rakyatnya, Pak. Tapi kalau rajanya jolim, menderitalah rakyatnya itu. Karena itu ini tidak bisa berjudi, itu tidak bisa berjudi seperti itu. Maka harus diatur. Pemerintah, kekuasaan itu harus dibagi. Itu maka dikembangkan oleh Montesquieu itu kan. Ada trias politika. Jadi kita menganut trias politika itu, Pak. Jadi ada, kemarin kita sudah memilih legislatif dan eksekutif ya, pemilu kemarin kita sudah memilih wakil-wakil, bahkan kita sudah memilih presiden dan wakil presiden ya. Kemudian ada yudikatif nanti yang mengawasi ya. Artinya kekuasaan itu harus dibagi, ada eksekutif yang mengeksekusi, ada legislatif yang membuat undang-undang, dan ada yudikatif yang mengawasi. Prinsipnya begitu. Jadi kekuasaan itu tidak boleh mutlak. Nah, mutlak itu hanya punyanya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Pak. Nah, jadi manusia itu kalau diberi kekuasaan itu tadi, Pak. Kalau dia memang raja yang adil, ya sejahtera rakyatnya. Kalau rakyatnya jolim, rakyatnya pasti menderita. Untuk memastikan itu maka harus diatur. Nah, Menko Polhukam itu Mahfud MD pernah saya langsung dengar dia bilang begini, Pak.
sejelek apapun pemerintahan ini, sejelek apapun aturan ini, itu akan lebih baik daripada yang tidak ada aturan. Manusia ini kalau tidak ada aturan lebih buas dari binatang, Bah. Maka harus diatur. Inilah pilihan demokrasi kita. Ya, harus ada atur. Hari ini kita memilih, nanti akan memilih calon pemimpin. Ada aturannya. Oke. Sedemikian, Pak. Masalah demokrasi menarik. Dalam penentuan di demokrasi ini yang terbanyak ya. Siap. Ini kalau saya analogikan, ada satu benda warnanya merah. Tapi kalau Skota Binji menyatakan ini hitam. Hitam atau merah? Benda tadi. Kalau berdasarkan demokrasi. Kalau berdasarkan demokrasi berubah itu, Pak. Berubah. Warna itu, Pak. Nah, berarti yang mana kebenaran hakiki? Kalau manusia, Pak, manusia itu kebenaran manusia itu relatif, Pak. Kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima Jadi kasih. itulah intinya, Pak. Jadi sebenarnya kita yang kita anggap baik itu, Pak, relatif. Yang kita anggap benar itu relatif. Kalau ukurannya manusia. Maka kalau yang berkeyakinan kita sebagai muslim, yang mutlak kebenarannya Al-Qur'an. Terima kasih. Nah, gitu kira-kira, Pak. Iya. Nah. Ini kembali pandangan Abah Ruslianto sebagai Kepala Badan Kesbangpol yang berkaitan pilkada di tahun 2024 tahun ini yang akan kita selenggarakan persisnya di 27 November 2024 ini. Apa pandangan-pandangan tentang ini? Karena ada beberapa kontestan ikut berkompetisi di sini. Baiklah, Bah. Kebetulan itu kan, Bah, di Kesbangpol itu ada namanya Forum Pembauran Kebangsaan. Ya, itu ada kita, Bah, multi etnis di sini. Ada 18 etnis. Kemudian kita juga ada FKUB, Bah. Itu Forum Kerukunan Umat Beragama. Di sini ada 6 agama, Pak. Nah, jadi ada agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya kan? Artinya ada 6 keyakinan. Pak. Kemudian ada 18 etnis. Ya. Ini kita jaga, Pak. Agar bagaimana kita merawat antara etnis saling bergandengan tangan. Selama ini kita rukun guyup di Kota Binjai ini. Maka saya selalu mengatakan lucu kalau kita bergaduh-gaduh gitu atau apa. Sangat aneh di Kota Binjai ini. Abah, yang kedua tadi soal keyakinan. Kebenaran yang mutlak, sering saya katakan di forum-forum FKUB, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran kita relatif. Silakan punya pilihan masing-masing. Maka yang ada adalah kerukunan antara umat beragama. Umatnya rukun. Agamanya masing-masing. Artinya perbedaan itu sebuah keniscayaan. Ini pertama itu. Jadi beda itu enggak masalah. Apa persoalannya kalau beda? Abah pakai hitam lah ya saya. Ya. Saya pakai biru, apa persoalannya? Nah, bertengkar Abah hitam yang terbaik, saya bilang biru, gaduh kita kan aneh, Pak. Jadi itu artinya pandangan relatif. Relatif ya. Dan kita percaya bahwa kebenaran yang mutlak punya Tuhan. Maka dengan adanya pilkada ini jangan malah menjadi perpecahan. Harus mempersatu padukan. Kenapa alasannya, Bang? Yang pertama, Bah, keempat pasangan calon ini kita yakini secara relatif, Pak ya. Kita yakini adalah putra terbaik Kota Binjai. Apa buktinya? Dicalonkan oleh partai politik. Siapa partai politik yang mencalonkan itu? Yang ada perwakilannya. Kita kemarin udah pilih. Dengan perbedaan-perbedaan itu. Iya. Ya kan nggak masalah. Ini pilihan. Ada 4 pilihan terbaik. Nah, sekarang masyarakat disuguhkan oleh 4 pilihan terbaik ini. Maka kami berharap ya
ciptakanlah narasi-narasi positif, narasi yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa nanti ke depan akan lebih baik, bukan narasi-narasi negatif. Ya. Mengapa demikian, Mbak? Karena itu tadi, nggak ada, kita ini nggak siapa-siapa, Pak. Bukan siapa-siapa kita. Kalaupun kita merasa benar, kebenarannya relatif, bukan kebenarannya mutlak. Seperti apa contohkan tadi, bahkan warna merah itu bisa jadi hitam. Kalau rame-rame mengatakan hitam, kira-kira begitu, itu artinya relatif. Kita kan mengatakan kesepakatan bahwa ini merah, ini kuning, ini hijau, itu kan kesepakatan. Nah, yang kebenarannya itu bukan kebenaran mutlak. Ini kan ada 4 calon yang ikut Siapa? kontes berkompetisi untuk menjadi wali kota Binjai. Ada nomor 1 di situ, ada Tengku Rizky Alisawana yang berdampingan dengan wakilnya Aulia. Dan kontestan nomor 2 itu ada Zainuddin Purba berpasangan dengan Hendro. Nomor 3 Donald sebagai calon wali kotanya juga berdampingan dengan Andre. Dan nomor 4 di situ ada Bapak Amir Hamzah, incumbent wali kota yang saat ini masih cuti, yang didampingin dengan wakilnya Jiji, nama kerennya Jiji. Siapa yang unggul di sini menurut pandangan Abah sebagai kepala badan Kesbangpol ini? Sejak awal saya katakan, Mbak, kebenaran kita itu relatif, Mbak. Ya. Dan saya izin, Mbak, saya pikir sebagaimana yang sudah dan harus kami lakukan, kebetulan saya masih ASN sekarang, Mbak. Izin, Mbak. Itu artinya apa? Saya harus netral. Saya tidak pada posisi menilai keempat pasangan calon ini siapa yang unggul dan siapa yang tidak. Izin. Saya mengatakan keempat calon ini putra terbaik Kota Binjai. Putra terbaik Kota Binjai. Silakan masyarakat memilih dari keempat calon ini. Itu, Pak. Jadi saya yakini itu. Kalau nggak percaya tanya sama vendor-vendor masing-masing itu, pasti mengatakan kan nomor 1 terbaik, nomor 2 terbaik, yang nomor 3 terbaik, yang 4 nomor 4 terbaik. Nah, menarik. Di sini Gitu, Bah. Di sini Pak Abah Ruslianto ini kan sebagai aparatur sipil negara, sebagai kepala badan Siap. Kesbangpol Kota Binjai. Ini tuki kita kan Amir Hamzah kan ikut calon. Siap. Dan di sini kan harus ada benang merah. Mancing-mancing apa ini? Bukan mancing. Di sini kan ada benang merah. Siap. Yang menyatakan bagaimanapun ini adalah pimpinan saya. Siap. Kapan Abah Ruslianto sebagai kepala badan Kesbangpol, kapan Ruslianto sebagai pemilih yang hubungan emosional dengan Bapak Amir Hamzah sebagai calon wali kota dengan 04? Abah ini mulai mengarah-mengarah ini. Bukan mengarah. Ini kita harus membukakan ini supaya mendengar. Ini sedang. Jadi karena ini, Pak, ya saya harus menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Jadi dengan Pak Wali Kota itu, ini calon Pak Wali Kota atau Wali Kota? Wali Kota dulu. Kami kan udah pernah tegur nih, Pak. Waktu Pak Wali Kota kita mendaftarkan diri ke Partai Golkar, ya kan? Kenapa kita waktu itu memang tidak persis kita ikut lah, tapi kebetulan saya ada di situ lah. Sebenarnya saya ingin mengatakan kita harus loyal terhadap pimpinan. Kenapa loyal? Itu pimpinan kita. Dia belum jadi calon waktu itu misalnya kan, iya, jadi saya kepada pimpinan itu loyal, Pak. Ketika pimpinan itulah orang terbaik yang dipercayai masyarakat gitu. Kita perannya bantu, ya kan?
Sekarang dia sebagai calon sama ini, Bah. Tuh. Ada. Sekarang ini dia sebagai calon. Sekarang ini sama. Posisi mereka sama. Saya tidak boleh menyampaikan apa ini? Mengunggulkan atau membuat menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan. Kalau Abah bilang irisan-irisan, saya keempat pasangan calon itu ada irisan-irisannya, Bah. Misalnya kita mulai dari nomor 1, ada irisan-irisan kita juga, ya kan? Nomor 2 ada juga. Nomor 3 bagai Gerindra dulu awal-awal ada, siapa yang ada di situ? Ya kan? Yang kita dengan Romo, Bah, dan seterusnya, ya kan? Jadi ada irisannya. Yang keempat ya Pak Wali Kota, ya pasti, ya kan? Pimpinan saya waktu memimpin itulah putra terbaik Kota Binjai. Yang itu kan, Mbak? Ya. Kita ikut. Sekarang mereka sama, ya kan? Di posisi ini begitu, Pak. Kalau hati nantilah di TPS, Pak. Ya. Kalau soal itu, nanti di TPS ya kita memilih. Nah, di sini ada beberapa Benar-benar isu-isu. Di sini ada beberapa isu-isu yang berkembang. Ada beberapa institusi atau suatu lembaga yang memenangkan salah satu paslon. Nah, benarkah ini menurut pantauan Abah? Saya sebenarnya perlu mengingatkan lah ya kepada semua ya masyarakat ya. Kita kemarin sudah pesta demokrasi, kita pilih saya katakan di awal tadi legislatif ya, wakil-wakil kita di DPR yang nanti membuat undang-undang, kemudian eksekutif presiden bersama kabinetnya. Saya ingin mengatakan pasangan Prabowo Gibran, narasi Pak Prabowo itu apa? Itu merinding kita, Pak. Semangat kita, Pak. Saya yakin Prabowo itu antara kata dan perbuatan sama, Pak. Antara lain Prabowo ingin memastikan masyarakat Indonesia itu sejahtera, Pak. Supaya sejahtera minimal sekarang makan, memastikan anak-anak itu tidak stunting. Maka dibuat program misalnya makan gratis. Dipastikan bahwa anak-anak ini mendapat pendidikan yang layak. Pendidikannya, Pak, itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pak. Apa itu, Pak? Tugas pemerintah itu mensejahterakan rakyatnya, mencerdaskan rakyatnya. Pendapat. Nah, ini pertanyaan saya tadi. Ada beberapa dugaan atau isu kebenarannya. Berkaitan dengan ini maksud saya tadi Iya, apa? iya. Berkaitan dengan itu, kalau ada ya isu-isu itu, sadarlah ya. Janganlah mengembangkan hal-hal yang tidak perlu menurut saya, Pak ya. Kalau ada, Pak. Nah, saya tidak pada posisi menjustifikasi itu ada, tidak. Kan itu, Pak. Tapi mari kita kawal ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, Pak. Sebagai pimpinan kita. Kita kawal. Biarlah masyarakat memastikan melaksanakan pesta demokrasi ini dengan sukaria. Pastikan masyarakat itu dengan sukaria. Diberilah masyarakat itu kebebasan untuk memilih. Walaupun memang saya sudah katakan dengan perbedaan sebuah keniscayaan, nggak apa-apa. Apa masalahnya kalau beda? Nggak apa-apa. Ya kan? Silakan bermain, silakan pesta. Nanti siapapun yang menang, itulah pemimpin kita. Tentunya bisa saja pilihan Abah sama saya bisa saja tidak sama, bisa saja, bisa juga sama. Seandainya tidak sama, apa masalahnya? Kalau sama pun lebih baik lagi, kan gitu kan, Pak? Iya. Gitu, Pak. Siap. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, Abah kan sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Korda Binjai. Ya. Karena Siap, Pak. saya sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Korda Binjai, memang 2 periode. Ya. Tapi di sini kan harus ada sikap kita. Ya. Sikap itu bisa nggak terpisah sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kota Binjai dengan ICMI, karena ICMI ini pemikiran-pemikiran sangat diperlukan saat ini. Satu. Yang kedua, pemikiran cendekiawan ini diharap sekali bahwa isu yang berkembang
bahwa ada beberapa lembaga atau institusi sudah mengarahkan untuk memenangkan satu calon. Ini saya bertanya ini pada Abah ini sebagai ketua ISMI ini. Bang Pol tadi harus netral tadi sebenarnya sepakat. Ini ISMI yang saya tanya ini. Bah, ini kan lab Bang. Ya. Nah, tentunya ISMI itu sebagai organisasi cendekiawan, ya kan, bertugas agar masyarakat itu lebih cerdas. Kita mayoritas di Kota Binjai itu Islam. Sebenarnya kalau umat Islam itu menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Apa itu perintah Allah itu? Ya, perintah Allah itu hablum minallah, hablum minannas. Ya, sholat puasa selesai itu. Hablum minannas bagaimana hubungan kita sesama manusia? Ya, sebagai makhluk, sebagai manusia, ya kan, harus kita jaga. Nah, dengan posisi itu saya ingin menjaga bahwa suasana kebatinan di Kota Binjai itu sedemikian rupa. Mohonlah yang cawe-cawe dan seterusnya, yaitu sebaiknya tidaklah sedemikian rupa, tidak dilakukan. Ya, cuman kan sebetulnya saya kan Kabankes Bangpol, tentunya saya tidak pada posisi mengintervensi dan menilai lah. Tapi kita cuma punya harapan ke depan dengan pesta demokrasi ini menyatukan kebersamaan itu. Ya, kita semua bersaudara, ya kan, kalau saya mengatakan kita bersaudara sebenarnya bukan basa-basi, Kenapa, Kita kan dari Nabi Adam, Ya, kita makhluk terbaik, diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, makhluk terbaik yang akan di posisi lebih tinggi dari malaikat kalau bisa menjalankan perintahnya. Tapi kalau kita ingkar, kita lebih dari binatang melata, kira-kira gitu. Tinggal kita ambil pilihannya, kan, bahkan. Nah, sekarang pesta demokrasi, kita ambillah pilihan pakai hati nurani, pilihlah putra terbaik. Siapa gitu. putra terbaik dari keempat nih? Keempat itu putra terbaik, Oh, saya pikir tadi siapa? Keempat itu putra terbaik Kota Binjai, ya kan? Kalau pandangan saya pribadi nanti di TPS, Siapa? Kita akan pilih orang yang terbaik menurut hati nurani kita. Langsung kunci. Saya ingin bertanya tadi. Pilihlah putra terbaik Kota Binjai. Ada 4 ini calon. Siapa yang terbaik dari keempat calon ini tadi? Langsung kunci. TPS nanti. Memang ketua ISMI sekaligus kepala badan Kesbangpol Kota Binjai, pinter dia. Ya, sangat-sangat pinter ini. Nah, ada closing statement. Himbauan Abah ini kepada masyarakat Binjai, masyarakat Kota Binjai tentang pilkada. Apa himbauan untuk closing statement kita ini? Baik, terima kasih, saudara-saudaraku, ya, baik yang sama sukunya dengan saya. Di kamera, ada kamera sana, biar sedap ini. Maupun yang tidak sama, yang berbeda, baik yang agamanya sama dengan saya maupun yang berbeda, ya, kita tanggal 27 November nanti akan memilih calon pemimpin 5 tahun ke depan. Gunakan hati nurani kita, ya. Perbedaan itu hal yang biasa saja, ya. Anak kembar sekalipun itu beda sidik jarinya. Itu artinya memang Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan makhluk itu berbeda-beda. Nah, kita punya pilihan keempat calon pasangan wali kota dan wakil wali kota. Bahkan ada 2 calon pasangan gubernur dan wakil gubernur. Pilihlah 2 pasangan calon gubernur wakil gubernur itu siapa yang saudara-saudaraku pilih, silakan yang terbaik. Demikian juga pilihlah keempat dari 1, 2, 3, 4 pasangan itu, pilihlah yang terbaik.
Dan seandainya terjadi perbedaan, janganlah happy-happy saja lah gitu. Jadi seru-seruan itu yang saya sepakat kemarin itu sampaikan oleh calon nomor 1, kita seru-seruan aja lah gitu, maksudnya ya happy-happy saja, karena pilkada hanya 1 hari, kehidupan kita akan terus berlanjut. Oleh karena itu jaga kebersamaan, sehingga Kota Binjai ini akan sebagai kota yang mencerminkan pesta demokrasi yang dewasa, sehingga dengan pesta demokrasi ini merekatkan kita dan memastikan kita ingin berbuat memajukan Kota Binjai, mesejahterakan rakyatnya, memastikan garis lurus dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ya, bahwa kita harus pastikan masyarakat ke depan itu lebih sejahtera. Kita pastikan pendidikannya lebih baik. Kita pastikan ke depan tidak ada lagi yang seperti sekarang di geng motor dan seterusnya, perjudian online dan seterusnya. Nah, siapa dari keempat pasangan calon yang diyakini, pilihlah. Nah, kalau seandainya nanti pilihan kita itu belum beruntung, bukan berarti harinya kiamat. Kalau misalnya pilihan kita nanti menang, bukan berarti kita yang lain itu buruk, tapi kita bersama-sama saling bergandengan tangan agar Kota Binjai ini dengan pesta demokrasi ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Kita berharap semua masyarakat ikut berpartisipasi, karena bukti bahwa pesta demokrasi itu sukses atau berhasil antara lain adalah partisipasi masyarakat. Jadi kalau partisipasi masyarakat itu minimal, ini artinya tidak sedang pesta tapi sedang berduka, Pak. Oleh karena itu mari kita berpesta dengan memastikan kita punya hak suara. Gunakan hak suara itu sebaik-baiknya untuk nanti mempercayakan masa depan kita di dunia ini, ya, bukan masa depan di akhirat, di dunia ini, kepada pimpinan kita ke depan yang bisa membawa mensejahterakan Kota Binjai ini lebih baik lagi. Saya pikir demikian, Pak. Terima kasih. Menarik nih, walaupun singkat diskusi kita saat ini. Saya sangat tertarik, apresiasi buat Abah Rusdianto sebagai Kepala Badan Kesbangpol Pemerintah Kota Binjai dapat menempatkan dan memposisikan diri baik sebagai pribadi maupun kapasitas sebagai Kepala Badan Kesbangpol, kapasitas sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, demikian para pirsawan AS TV. Sangat menarik perbincangan kita ini. Mari kita ramaikan pesta demokrasi pada pemilihan Wali Kota Binjai maupun Wakil Wali Kota Binjai tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Saya rasa demikian. Selamat buat pemirsa Kota Binjai. Selamat.